Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, Bapak punya hutang di hama dan penyakit ikan, khususnya pada area bakterial, fungal, dan virus disease. Jadi, di sini Bapak akan menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus pada ikan. Nah, jadi ada beberapa buku yang Bapak gunakan. Yang pertama yaitu oleh Austin dan Austin tahun 2013. Jadi Austin dan Austin ini adalah salah satu pengarang buku pada penyakit ikan. Dia mengatakan bahwasanya penyakit merupakan sejumlah fenomena abnormal, artinya kejadian yang tidak semestinya atau di luar kendali, di luar nalar, di luar normal, yang ditunjukkan oleh kelompok organisme hidup yang menjadi sebuah karakteristik spesifik di mana mereka berbeda dengan organisme normal yang lain. Jadi misalnya ada ikan yang tiba-tiba berenangnya tidak karuan, itu adalah kondisi abnormal. Kemudian ada ikan yang tidak mau makan ketika dikasih makan, itu juga kondisi abnormal. Nah, itu adalah salah satu fenomena penyakit. Nah, itu adalah satu fenomena penyakit. Menurut Austin tahun 2013. Jadi bakteriofis patogen. Jadi apa itu patogen-patogen pada ikan? Jadi apakah bakteri-bakteri patogen pada ikan? Yaitu adalah suatu yang list atau daftar isian bakteria yang komprehensif, yang mana mereka ini adalah telah diidentifikasi dan berhubungan langsung dengan patogenitas pada ikan, atau bakteri ini memang muncul ketika menyebabkan suatu kejadian yang tidak normal pada ikan. Nah, sehingga disebut sebagai bakterial risk patogen, karena telah diteliti secara komprehensif bahwasanya semua list dari bakteri-bakteri itu adalah menunjukkan gejala kepatogenitasan atau gejala ketidaknormalan pada ikan. Misalnya dia ada bercak merah, kemudian ada bercak merah di sini, kemudian ikannya mati, ekornya keripis, kemudian di sini ada muncul luka, memar, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu indikasi bahwa ada yang namanya kepatogenitas atau ke apa ya, kejahatan lah, atau memang yaitu menyerang daripada ikan. Nah, apa yang menyerang ini adalah bakteri. Nah, bakteri-bakteri ini telah diidentifikasi secara komprehensif bahwasanya mereka lah yang menyebabkan serangan atau kematian pada ikan. Nah, bakterial disease itu ada dua, ada gram positif dan ada gram negatif. Nah, di sini ada 11 list karakter dari genus atau keluarga bakteria yang memang dia menyebabkan disease, menyebabkan penyakit pada ikan, disebut dengan bakterial disease atau bakterial patogen. Fish. Nah, itu ya. Bakterial disease adalah bakteri yang menyebabkan penyakit pada ikan. Nah, dari dua jenis gram ini memang ada karakter-karakter tersendiri. Nah, umumnya memang adalah bakteri gram negatif yang menyebabkan patogen, ya, yang bersifat patogen pada ikan. Itu biasanya ada bakteri gram negatif, tapi tidak menutup kemungkinan adanya bakteri gram positif yang menyerang ikan. Nah, contohnya bakteri
gram positif itu adalah Streptococcus. Itu bakteri gram positif yang menyerang pada ikan nila. Menyebabkan apa? Streptococcosis. Nah, Streptococcus ini itu menyebabkan penyakit Streptococcosis. Nah, yang menyebabkan misalnya matanya bengkak, kemudian pembuluh darah otaknya membesar, kemudian pecah dan lain sebagainya. Itu salah satu disebabkan oleh bakteri gram positif. Gram positif dan gram negatif ini sudah Bapak jelaskan pada saat kalian kuliah mikrobiologi dahulu. Jadi ini hanya sedikit gambaran bahwasanya secara gram itu ada gram positif dan ada gram negatif. Nah, nanti ini diingat-ingat bahwasanya memang benar adanya kalau ada 11 dan nanti ini adalah yang kalian cari, kalian kerjakan bahwasanya 11 ini tuh bagaimana tipe-tipenya. Oke. Nah, fish disease itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah environment, agent of disease atau patogen baik itu bakteri dan lain sebagainya. Kemudian ada host atau inang, ikannya sendiri. Nah, ini ketika ketiga kategori ini, environmental, agen atau bakterial, dan hostnya ini tidak seimbang, tidak sesinkron, maka akan muncul yang namanya dengan disease. Nah, akan muncul yang namanya penyakit. Misalnya, antara host dengan patogen ini sudah klop, sudah baik lah ibaratnya, tidak ada gesekan, tapi kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan membuat host ini lemah sehingga protektivitas terhadap agen bakterial ini menurun. Nah, yang menurun inilah yang dimanfaatkan oleh si agen patogen atau bakteri patogen ini untuk menyerang ikan sehingga muncullah namanya fish disease ini. Disease definition an unhealthy condition and infection with a pathogen. Jadi kondisi yang tidak sehat dan adanya infeksi dari patogen. Yang namanya penyakit itu didefinisikan adalah unhealthy condition, jadi kondisi yang tidak sehat. Baik itu kondisi tidak sehat karena apa? Environmental atau karena yang namanya agen. Nah, karena environment yang tidak sehat, maka ada infection with a pathogen, baik itu patogen perorangan atau patogen yang bermacam-macam patogen di situ. Perorangan dalam hal ini ada satu spesies, tapi beberapa patogen itu memang apa ya? Sebenarnya saling bekerja sama dalam menginfeksi ikan. Jadi satu jenis penyakit itu tidak disebabkan oleh satu patogen murni atau satu bakteri murni, umumnya seperti itu. Infection by microorganism is an aspect of disease that finds really acceptance within the general category of disease. Jadi infeksi dari suatu mikroorganisme adalah salah satu aspek daripada munculnya suatu penyakit. Nah, yang kemunculan penyakit ini yang disebabkan oleh mikroorganisme ini itu ada kategori-kategori penyakit tersendiri. Misalnya ada MAS, Motil Aeromonas septicema, itu disebabkan oleh bakteri Aeromonas. Kemudian ada itu tadi Streptococcus atau Coccosis. Nah, itu semua oleh bakteri Streptococcus piniae dan lain sebagainya. Di sini ditekankan kembali bahwasanya 3 faktor utama kemunculan suatu penyakit pada budidaya itu disebabkan oleh environmental, agent of disease atau host. Jadi agent of disease ini adalah bakterial patogen. Nah, bakteri patogen ini kalau jumlahnya stabil tidak masalah pada ikan. Tapi ketika ada gangguan environmental dan dia itu meledak jumlahnya banyak, maka hostnya ini bisa saja kalah dalam hal protektivitas atau imunitasnya menurun. Nah, ini yang menyebabkan dia kalah. Jadi disease may be causes. Nah, jadi mungkin saja penyakit itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antara di sini di buku ini misalkan ada 5 hal yang mungkin menyebabkan
penyakit pada ikan. Yang pertama adalah kesalahan genetik. Jadi genetiknya ini tidak sempurna. Misalnya dia itu cacat, kemudian dia tiba-tiba tidak punya sirip, lambungnya pecah. Nah, itu adalah genetic disorders. Jadi kesalahan genetik yang tidak perlu misalnya. Kemudian ada physical injury. Jadi ini adalah karena kesalahan kita dalam penanganan. Karena dia cedera fisik ibaratnya. Tiba-tiba ketika kita menguras kolam, memindahkan, menggrading, tiba-tiba dia luka, bagian sisiknya, bagian siripnya lepas, sisiknya lepas, kemudian siripnya putus. Nah, itu adalah salah satu kesalahan dalam fisik. Nah, itu disebut oleh kita. Itu juga menyebabkan serangan penyakit pada ikan. Kemudian imbalance nutrition. Jadi nutrisi yang imbalance. Nah, nutrisi yang imbalance ini adalah yang tidak seimbang. Misalnya ikan lele, kebutuhan proteinnya itu adalah 28 sampai 32. Tapi kita berikan protein 18, maka ini adalah ketidakseimbangan nutrisi. Nah, ketidakseimbangan nutrisi ini menyebabkan serangan penyakit karena menurunnya imunitas pada ikan. Nah, selain itu, ketika nutrisi yang dibutuhkan tidak seimbang, maka ikan juga tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, hal ini maka kita harus memperhatikan kebutuhan nutrisi pada ikan yang kita pelihara. Jadi kalau ikan yang kita pelihara ini butuh nutrisi protein 30, ya kita beri protein 30. Kalau butuhnya protein 20, kita kasih 20 dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ada patogen. Nah, ini pasti di suatu perairan itu tidak mungkin free patogen. Nah, ada mungkin ya jumlahnya tidak seberapa atau sedikit. Nah, ketika patogen ini jumlahnya banyak, kemudian dia mampu menginfeksi ikan yang karena ada physical injury tadi atau nutrisi yang tidak seimbang atau genetik yang tidak genetik yang memang tidak diperlukan, kecacatan dan sebagainya, maka patogen ini akan berkembang biak secara cepat. Nah, karena berkembang biaknya patogen ini secara cepat, maka kondisi lingkungan ini mendukunglah dia untuk menginfeksi daripada host tadi. Hostnya ini adalah ikan ini. Nah, bisa menyebabkan luka, bisa menyebabkan geripis, atau memunculkan white spot seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk adalah namanya serangan daripada patogen. Ya mungkin karena kualitas airnya tidak stabil, kemudian ada physical injury tadi, kemudian ada nutrisi yang memang tidak seimbang antara yang dibutuhkan oleh ikan dan yang dikonsumsi oleh ikan. Nah, kemudian ada namanya polusi. Nah, polusi ini adalah racun, toksik. Misalnya tiba-tiba ada orang buang racun di sana di hulu sungai. Nah, sedangkan kita pelihara ikannya di hilir sungai. Nah, kita ambil air dari sungai itu, maka itu bisa menyebabkan penyakit pada ikan. Kemudian tiba-tiba ikannya mati karena keracunan yang namanya polusi ini tadi. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita memelihara ikan, maka kita harus hati-hati. Oke. Jadi itu ya, ada 5 faktor yang mungkin menyebabkan penyakit pada ikan. Nah, ada genetik yang tidak bagus, disorders, physical injury karena kita kesalahan dan luka-luka, kemudian ada nutrition imbalance atau nutrisi yang tidak seimbang, kemudian ada patogen, ada bakteri patogen yang menginfeksi dia, kemudian yang 5 adalah adanya pollution atau racun yang masuk ke dalam perairan kita. Baik itu polusi udara, tanah, air, dan sebagainya, itu salah satu bentuk namanya pollution. Oke. Possible cause disease illustrates. Jadi ilustrasinya ada faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, faktor abiotik ini yaitu misalnya tanah, udara, itu faktor abiotik. Nah,
Misalnya, karena penguapan, kemudian bakterinya menguap di satu kolam A misalnya, yang memang terserang virus atau bakterinya ini, masuklah ke dalam kolam B. Nah, ini bisa saja menyebabkan namanya disease. Nah, ada faktor biotik. Faktor biotik ini disebabkan oleh hewan hidup, misalnya burung, misalnya ikan, atau kita sendiri manusia. Nah, kita ketika memindahkan ikan dari kolam A dan kolam B, misalnya kita kolam A ini sudah kena penyakit, karena kolam A ini terkena penyakit, maka ikannya kolam A ini kalian tiba-tiba kalian pindahkan ke kolam B. Nah, maka muncullah penyakit di kolam B. Nah, itu disebut faktor biotik. Beda dengan faktor abiotik misalnya. Tiba-tiba kolamnya ini retak, airnya masuk yang dari kolam A ke kolam B. Itu adalah faktor abiotik. Kemudian kita ini ambil serok dari serok A. Kalau kita kolam A, kita pakai serok nih. Kita pakai serok, ambillah ikannya, ikan yang sakit kita buang, kita kubur. Nah, tidak kita cuci ini namanya seser ini, serok ini. Tiba-tiba kita serok juga di kolam B, maka itu adalah salah satu faktor abiotik yang disebut oleh namanya seser karena bantuan faktor biotik yaitu manusia. Antara faktor abiotik dengan faktor biotik ini bisa sama-sama saling saling keterkaitan sangat besar. Misalnya tiba-tiba kalian atau saya kita ambil dari kolam A ini loh, ikan yang sakit. Tiba-tiba kita tidak sengaja mencelupkan tangan kita yang sudah ambil ikan dan air yang dari kolam A ini ke kolam B, maka di situ ada namanya perpindahan dari patogen tadi, ada faktor biotik dan faktor abiotik pada air. Nah, ini yang disebabkan salah satu penyebab yang namanya ilustrasi daripada tersebarnya penyakit dari kolam A ke kolam B, atau dari kolam A ini kenapa muncul, ada faktor abiotik yaitu cuaca, ada faktor biotik yaitu patogen. Nah, ketika cuacanya misalnya panas, suhunya 32, tiba-tiba mendung, terus habis itu dingin, hujan deras, suhunya turun menjadi 28 misalnya. Ini adalah faktor abiotik yang menyebabkan munculnya faktor biotik yaitu bakteri patogen. Sehingga bakteri patogen ini mampu menyerang ikan karena imunitas ikannya menurun.
Oke, lanjut ya. Jadi ada faktor biotik dan ada faktor abiotik yang memang menyebabkan munculnya penyakit pada ikan. Nah, kemunculan penyakit pada ikan ini disebabkan oleh ada faktor biotik atau faktor hidup, ada faktor abiotik, faktor tak hidup. Yang sudah menjelaskan tadi adalah faktor abiotik, bahwasanya misalnya ada penguapan, tertiup angin, ada rembesan dinding kolam, kemudian ada kesalahan kita dalam menggunakan peralatan budidaya, ada cuaca yang tidak menentu, ekstrim, misalnya tiba-tiba air hujan tinggi meluber kolam, terus A ke B ke C dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor biotik, yaitu ikannya dari A ke B loncat, kemudian ada burung dari kolam A ke kolam B. Itu salah satu bentuk munculnya penyakit pada ikan. Ya. This may be also categorized in terms epizootiology. Jadi secara epizootiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jangkauan atau skup luasan daripada munculnya suatu penyakit. Nah, saporotic disease which occur sporadically comparative small member of a fish population. Jadi sporadic disease ini adalah penyakit yang sporadis, misalnya ya satu kolam itu aja selesai. Jadi ada lingkup small members, jadi sedikit sekali, kecil sekali si siapa ini penyakit ini muncul, jadi satu kolam itu selesai, kita selesai. Kemudian ada episodic disease which large scale outbreaks of communicable disease occurring temporarily in limited geographic area. Jadi misalnya episodik ini satu desa atau satu wilayah, misalnya satu poltek ini tiba-tiba muncul mas, muncul air mas saya atau muncul selesai satu daerah, selesai episodik namanya. Jadi lebih luas daripada sporadic disease. Jadi sporadic disease mungkin satu kolam, dua kolam selesai, atau satu lingkup misalnya di hatchery terserang penyakit, tapi di lab basah tidak, ya sudah selesai, itu namanya sporadic disease. Tapi kalau episodik, nah ini bisa saja satu, misalnya di hatchery terserang penyakit, ditambah terserang penyakit, dan di lab basah terserang penyakit, itu salah satu bentuk epizootic. Jadi secara temporally, jadi agak lebih lama dibandingkan sporadic disease. Misalnya sporadic disease ya sudah musim misalnya bulan Agustus selesai penyakit selesai, tapi kalau sporadic ini misalnya satu kali musim penghujan. Panzootic, which a large scale outbreak of communicable disease occurring over large geographic area. Jadi misalnya ini satu sorong saya. Nah, saya munculnya pertama kali munculnya di Poltek ya, di kampus kita. Tapi tiba-tiba muncul semua di mana-mana. Di seluruh kota di Sorong, kemudian di kabupaten juga muncul, itu namanya panzootic disease. Jadi dia itu secara luas dan terstruktur outbreak-nya, misalnya mungkin dari sini kemudian muncul di sebelah muncul lagi di sebelah sampai menutupi seluruh satu area provinsi bisa. Enzootic disease which are disease persisting or occurring as low level outbreak in the unit area. Jadi ini enzootic ini ya sedikit sekali dibandingkan dengan saporotic. Jadi levelnya level rendah lah. Penyakit ya penyakit biasa bisa ditangani secara mandiri, misalnya ikannya tiba-tiba tegak, misalnya kalau ikan lele, atau misalnya kita pelihara ikan nila, ikannya menggap-menggap kalau pagi bernafas di permukaan atau dia mengambil, itu gampang di tangan, kemudian dikasih aerasi yang cukup dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk daripada kategori epizootiologinya. Jadi ada namanya ilmunya epizootiologi atau epidemiologi. Nah, jadi itu yang mempelajari tentang serangan penyakit. Jadi misalnya kalau kita ini
panzootik. Panzootik ini ya ini virus corona ini adalah salah satu panzootik karena dia melingkupi over large geographical area. Jadi over large geographical area. Jadi dia itu area yang sangat luas bahkan seluruh dunia ini terkena daripada penyakit itu. Jadi kategori penyakit itu ada dua. Yang pertama acute disease dan chronic disease. Penyakitnya akut, tapi kronis ini lebih kronis. How to isolation and current of the pathogen diagnosis pathogen and disease control. Only two species of anaerobic bacteria, namely Plasmodium and Acinetobacter, have been implicated as this pathogen. Jadi hanya dua spesies bakteri anaerobik, namanya itu Clostridium botulinum dan Eubacterium terantellai yang diimplifikasi menyebabkan namanya patogen. Jadi ada akut, ada kronis. Kronis ini ada ya memborok begitu, terparah sekali. Tapi kalau akut ini masih bisa ditangani. Nah, Aeromonas hydrophila cause model aroma septicemia atau mass in freshwater fish. Jadi si Aeromonas hydrophila ini menyebabkan namanya MAS atau motil Aeromonas septicemia. MAS in freshwater fish. Jadi lebih serangannya ini ke freshwater atau ikan-ikan air tawar. Characteristic of the disease hydrophila, Aeromonas hydrophila itu menyerang secara luas pada ikan air tawar, baik itu ikan konsumsi atau ikan hias. Dan kadang-kadang juga pada ikan laut, karena mungkin saja ikan lautnya ini berbuaya ke air tawar. Nah, misalnya ikan-ikan apa? Ikan-ikan eurihalin, ikan-ikan estuari. Ya tiba-tiba dia berenang ke air tawar cari makan. Nah, tiba-tiba dia ketangkap di laut, ternyata yang menyebabkan luka ini si Aeromonas. Nah, itu kadang-kadang juga ditemukan seperti itu. Padahal mungkin ada beberapa artikel atau jurnal atau paper yang menyebut bahwasanya cara menangani emas adalah merendam ikan pada air laut beberapa menit, 5 menit atau 10 menit, dan dimasukkan lagi ke air tawar. Mungkin ada beberapa paper atau beberapa artikel yang menyebutkan seperti itu, tapi juga ada paper atau artikel yang menyebutkan bahwasanya Aeromonas bisa menyerang ikan laut. Nah, itu tergantung daripada mutasi yang dilakukan oleh Aeromonas hydrophila ini sehingga dia mampu bertahan hidup pada air laut. Aeromonas hydrophila terkadang bekerja sebagai secondary offender pada host yang telah dalam kondisi tidak sehat. Jadi si Aeromonas ini itu adalah second striker kalau bahasanya bola gitu. Jadi misalnya si striker utamanya tadi ini lingkungan ini sudah buruk, langsung menembak ke ikan, sehingga ikannya ini stres karena lingkungan. Kondisi stres dan tidak sehat inilah membuat the secondary offender Aeromonas hydrophila masuk ke ikan sehingga muncullah namanya motil Aeromonas septicemia. Ya, the Aeromonas hydrophila disinonimkan dengan beberapa bakteri seperti Aeromonas formicans, Aeromonas liquefactions sebagai patogen ikan, dan bisa juga dibayangi oleh Aeromonas salmonida. Telah Bapak sebutkan dari di awal bahwasanya mungkin ada beberapa spesies bakteria yang saling bekerja sama dalam menginfeksi ikan. Tidak mutlak Aeromonas hydrophila di situ, tapi ada beberapa jenis Aeromonas yang lain yang semisal itu. Ini ada Aeromonas formicans, Aeromonas liquefactions, dan Aeromonas salmonida. Ini semua adalah jenis-jenis Aeromonas yang bahasanya itu saling bekerja sama dalam menginfeksi ikan.
The characteristics of disease, dari ciri-cirinya apa sih Airomonas ini? Yang pertama, the Airomonas menyebabkan beberapa kondisi patologis seperti tail, fin, root, and hemorrhagic septicemia. Jadi misalnya ekornya atau siripnya ini apa? Root itu artinya ya geripis gitu. Jadi siripnya geripis dan ada namanya pendarahan atau hemorrhagic septicemia. Ini ada pendarahan di sekujur tubuhnya, entah itu di bagian dorsalnya, sirip ekornya, dan lain sebagainya. Darah mas sudah tidak bekerja sendiri, ditemukan bekerja sama dengan patogen lain, yaitu seperti Airomonas dan monisida. Biasanya infeksi primer dilakukan oleh parasit Ichthyopteris multiviris pada Xenocatfish, sehingga ditemukan banyak Airomonas pada insang, ginjal, hati, kulit, dan limfa. Ya, itu ya. Jadi dia ini Airomonas ini bersembunyi pada insang, ginjal, hati, kulit, dan limfa. Biasanya ada karena ada parasit Ichthyopteris ini sehingga ada luka di situ sehingga Airomonasnya masuk. Mas which characteristic the presence of surface lesion, sehingga sisik dapat terkelupas karena dia ini lesi, memerah, berdarah, maka sisiknya ini terkelupas. Terdapat bisus, abses, exophthalmia, dan abnormal distension, necrotic ulcers, cairan asites meningkat, anemia, dan menyerang organ dalam khususnya pada ginjal dan hati. Termasuk juga terjadi likuifaksi dari organ internal dan jaringan otot. Jadi pertama sisiknya ada permukaan sisik yang berdarah, kemudian sisiknya terkelupas, kemudian muncullah bisul, kemudian ada abses, luka yang lebih membengkak lagi daripada bisul, kemudian exophthalmia, ada jaringan-jaringan yang rusak, ada abdominal distension, kerusakan jaringan abdomal atau apa ya beratnya, dia ini dagingnya ini patah-patah misalnya, ada necrotic ulcer, jadi lukanya ini memborok begitu, cairan asites meningkat, cairan asites bisa saja lendir, bisa juga cairan untuk antibiotik daripada si ikan melawan Airomonas ini di ulcernya itu. Kemudian ada anemia, dia kurang darah, ikan menjadi pucat dan menyerang organ dalam. Ketika sudah menyerang organ dalam ini adalah pada ginjal dan hati ini, sehingga terjadi likuifaksi atau organ-organ ini tidak berfungsi secara benar. Nah, sehingga jaringan otot ini tidak tersuplai yang namanya cairan dan darah, sehingga ikan mengalami kematian. Emas dapat menyebabkan erosi sisik tadi itu, terkelupas tadi itu, dan luka seperti tertusuk jarum. Nah, tadi di awal bahwasanya ada lubang, semacam lubang yang menyelimuti 75% permukaan tubuh, sirip geripis memar pada kulit, hingga sirip kaudal sisik terkelupas dan memar pada dinding usus. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Artinya bisa saja dia itu luka, benar-benar luka, kemudian ada boroknya dalam, nah, kemudian sisik-sisiknya terkelupas, kemudian ya memar pada dinding usus. Nah, ini salah satu karakteristik Airomonas, di mana dia ini memar. Nah, bisa memar-memar begini nih, merah-merah, dan ikannya ini ikan nila putih, yang nila merah ini malah ketahuan sekali kalau nila putih toh. Nah, ini kalian lihat bahwasanya bibirnya ini merah-merah. Nah, kemudian ada luka di sini. Nah, besarnya ini membesar. Nah, kelihatan display hemorrhagic. Jadi dia ini memar-memar hemorrhage. Nah, memar-memar begitu. Nah, ini salah satu bentuk disebabkan oleh Airomonas. Nah, ini extensive surface, jadi permukaannya ini apa ya? Terinfeksi lah. Surface-nya ini memar bengkak merah-merah. Nah, permukaannya ini adalah hemorrhage atau pendarahan.
bengkak. Nah, ini adalah the unexhaustive absence. Jadi absence-nya ini lukanya ini melebar begitu. Nah, terjadi likuifaksi pada muscle. Nah, muscle ini apa? Lendir itu. Jadi si muscle-nya ini terjadi likuifaksi, baik itu di lendirnya juga apa sisiknya ini terkelupas karena ya memerah. Ini namanya septisemia ini karena dia ada memar-memar. Nah, ini yang seperti tertusuk jarum. Terjadi likuifaksi of the muscle dan hemorrhagi. Jadi sudah dia seperti borok besar, kemudian sisik-sisiknya terkelupas dan hemorrhagi. Jadi pendarahan di mana-mana. Nah, ini terjadi pada apa? The rainbow trout. Rainbow trout ini adalah salmon. Nah, salmon itu kan hidup di dua alam, air tawar dan air laut. Kemudian ada inversion engulfing. Jadi dia ini menyerang pada ikan maskoki. Nah, di mana dia ini ada surface yang hemorrhage, yang memar. Nah, ini diindikasikan sebagai yang oleh Aeromonas. Nah, degenerasi likuifaksi. Nah, di mana dia ini ya, terjadi kegagalan, misalnya hatinya ini pucat, tidak merah, kemudian si ginjalnya ini pudar. Nah, ini jadi likuifaksi, tidak kemampuan si hati dan ginjal dalam bekerja, sehingga ikan mengalami kematian. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbedaan kontrol Aeromonas dan Aeromonas ferroni. Nah, di mana si kontrol ini terlihat lebih cerah ya, terlihat cerah toh. Nah, ketika si Aeromonas ini lihatlah pucat sekali. Nah, dia pucat sekali. Nah, tadi dijelaskan juga bahwasanya erosi. Nah, erosi ini geripis nih. Ekor-ekornya geripis semua. Ini juga disebabkan oleh Aeromonas hydrophylla. Rainbow trout atau salmon. Jadi karakteristik patogennya ini bagaimana sih? Nah, secara biokimia, itu adalah gram negatif, fermentatif, berukuran ya 0,5 sampai 3,5 mikrometer. Motil dengan single flagel, atau dia mampu bergerak. Arginin dihidrolase positif, katalase positif, B galaktose positif, indol positif, lisin jarum variatif atau variatif toh. Karena oksidasi fosfat positif, H2S negatif, ornithine phenylalanine negatif, nitrat and gas pollution positif, VP positif, MR negatif, aspirin positif, blood beta hemolysis, casein positif, DNA, gelatin dan lecithin. Jadi dia ini DNA, jadi mampu memotong segmen-segmen DNA. Ya. Jadi nanti kalau kalian tanya apa itu H2S, apa itu ornithine, ada artikelnya Bapak yang bisa kalian download. Judulnya Mass of Death. Jadi Mass of Death artinya kematian massal pada ikan ini. Jadi di sorong. Jadi itu nanti kalian searching Mass of Death. Nah, maka akan muncul namanya Bapak di situ. Kalian bisa baca-baca apa itu indol, apa itu VPMR dan sebagainya, ada ulasan di artikelnya itu. Dan bisa cari itu di internet. Itu saja Mass of Death. Aeromonas hydrophylla misalnya. Secara jelas, Aeromonas memiliki karakteristik biochemical test of Aeromonas tumbuh pada suhu 37 derajat Celcius, suhu terbaik adalah motil atau bergerak, beberapa memproduksi pigmen coklat. Jika di blood agar, maka dia berwarna putih susu seperti ini koloni. Namanya koloni bakteri. Isolation, swab pada bagian yang terluka seperti pada bagian ginjal. Jadi misalnya kita buka, ketika dia sudah luka sebanyak seluruh tubuhnya, maka kita buka, kemudian kita swab pada bagian ginjal dengan cotton swab. Tanam pada media non selektif seperti Na.
atau TSA, atau pada media selektif primer short, medium atau peptone beef extract glikogen agar. Inkubasi pada suhu 30 sampai 25 derajat selama 24 sampai 48 jam. Koloni warna berwarna krim bulat, koloni berkembang. Ya. Nah. Nanti Bapak akan bagikan ini slide-nya. Nah, ini beberapa slide-nya. Jadi mungkin terlewat atau tidak muncul di Zoom. Nah, ini kalian akan belajar sendiri. Jadi kalian baca slide-nya dan belajar, nanti akan ada quiz. Nah, melalui quiz ya. Ini cara menginkubasinya, cara mengisolasi. Nah, diagnosa determining motility, inositol and mannitol fermentation, ornithine decarboxylation and the amination and the production of H2S and indol. Jadi dia ini juga membuat indol nih. Ada namanya, ini adalah apa? Ini itu adalah uji biokimia. Dan ini adalah uji blood agar, di mana adalah beta hemolisin, di mana ada lisisnya di sini, di mana dia itu memakan darah karena dia mampu memecah hemoglobin. Nah, epizootiologi, live or life in fresh water, aquatic plant and fish eggs. Jadi dia ini hidup di air tawar, tanaman air, ikan, dan pada telur ikan. Berasosiasi dengan protozoa seperti Tetrahymena piriformis. Jadi dia itu mampu berasosiasi dengan protozoa. Sangat cepat dalam menginfeksi ikan, produksi mukus akan berlebih. Nah, di mana ikan ini mukusnya akan berlebih. Atau mukusnya lendir. Kalau masuk mati dalam suhu 56 derajat Celcius. Menginfeksi ikan karena ada elevasi atau kestabilan suhu air. Artinya di poin 5 ini ketika kita mampu memanage air dengan baik, kan bisa dipastikan kita mampu meminimalisir serangan daripada Aeromonas hydrophila. Kemudian ada penurunan suhu tidak similar dengan serangan Aeromonas hydrophila. Nah, tapi penurunan suhu yang tiba-tiba itu tidak similar, tidak serta-merta kemudian Aeromonas menyerang, tidak juga. Tapi ketidakstabilan suhu lah yang menyebabkan adanya infeksi Aeromonas hydrophila. Patogenesis. Nah, patogenitasnya ini bagaimana sih si Aeromonas ini? Jadi memproduksi eksoenzim potensial seperti hemolisin, serin, atau kasein 68 kilodalton protease. Jadi dia ini memproduksi enzim proteolitik atau protease, sehingga dia mampu memecah protein pada dinding tubuh ikan, pada mukus, pada muscle, sehingga dia mampu masuk ke dalam tubuh ikan dan menyebabkan borok seperti ini. Itu karena dia memiliki enzim protease dan hemolisin beta. Memproduksi racun sebanyak 6 jenis, memiliki selubung plasmid yang berhubungan dengan antibiotik, lebih berbahaya pada ikan mas dengan suhu kultur 17 sampai 25 derajat Celcius. Artinya, ketika suhunya dingin, maka penyakit ini muncul. Suhu yang tidak stabil, penyakit ini muncul. Nah, ya, karena dia
itu memang berdarah atau memang hidupnya ya di suhu rendah, ketika suhunya tinggi 56 tadi, maka dia mengalami kematian. Pencegahan, cara mencegahnya bagaimana? Meningkatkan produksi enzim protease tubuh. Nah, dengan cara apa? Memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Nah, yang mampu nutrisi itu digunakan untuk meregenerasi daripada jaringan-jaringan yang rusak. Also proteases may input with the activated hemolysis atau memberi dia enzim protease sehingga proses pencernaan ikan ini meningkat. And in a significant development, it was determined that isolate with aero releasing aromas cytotoxic endorphin tadi toh kita jelaskan bahwasanya dia itu mempunyai 6 jenis racun. Nah, tapi kita juga lawan dengan racun yang serupa sehingga si aeromonas ini gagal berkembang. Kemudian kita membuat namanya SPF, Specific Pathogen Free Fish. Jadi ikan yang memang tahan banting, tahan terhadap serangan bakteri Aeromonas. Dan kita gunakan vaksin ikan Aeromonas, which may be administered with immersion injection or via oral route, baik itu secara rendaman, secara injeksi atau disuntikan, atau secara oral route atau dia memang dicampurkan ke bahan pakan. Setelah, yang penting pekerjaan itu bagus dilakukan untuk namanya mencegah daripada serangan penyakit. Kemudian imunostimulan dietary atau dia memang ditambahkan imunostimulan baik itu vitamin, mineral dan lain sebagainya untuk meningkatkan apa? Nilai imunitasnya sehingga dia mampu mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya terhadap serangan penyakit. Enacylated homoserine lactone (AHL), feeding with AHL, which had lactonase activity from Bacillus A196, reduce the level of Aeromonas infection in the bacillus. Jadi menggunakan AHL digabungkan pada pakan serta menggunakan Bacillus A196 itu mampu mengurangi infeksi Aeromonas pada ikan zebra. Kontrol penyakit probiotik bakteri Pumilus fit for dari menggunakan bakteri Pumilus, Bacillus pumilus selama 14 hari dengan 10⁻7 sel per gram dari pakan mampu mengontrol infeksi yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas sebelumnya. Artinya ketika kita suplementasi 10⁻7 probiotik, maka dia itu mampu mengontrol infeksi bakteri Aeromonas. Artinya si Aeromonas ini tidak mampu menginfeksi ikan. Use antimicrobial components. Jadi ada beberapa komponen antimikroba yang dijual. Ada ampicillin, ada erythromycin, nofobiosin, sulfonamide, dan tetracycline, chloramphenicol, nitrofurasan, streptomycin, dan tetracycline. Nah, jadi ada beberapa yang memang sudah dilarang. Misalnya ampicillin ini sudah dilarang semua ini. Ampicillin ini sudah dilarang ya. Nah, yang direkomendasikan adalah oxytetracycline dan enrofloxacin. Enrofloxacin ini ya yang direkomendasikan. Yang ini yang di bawah ini sudah tidak direkomendasikan. Kita lanjut ke jamur.
Fungi and fungal infection. Jadi jamur itu memiliki lebih dari 1 juta spesies yang berbeda. Ya, menurut Robert Carter dan Jewish tahun 2004. 70.000 telah dideskripsikan. Jadi ada namanya jamur besar, ada jamur kecil, ada yang namanya kecil sekali, mikro jamur. Nah, fungi atau jamur ada yes. Fungi adalah secara karakteristik, ada spesifik of fungal infection, general aspect of fungal infection, antifungal chemoterapi dan label. Oke, kita akan pelajari ini. Ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri fungi. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih fungi? Ya, merupakan heterotropik. Jadi dia itu bukan autotropik ya, tapi heterotropik. Jadi dia tidak bisa memasak makanan sendiri atau dia tidak mampu membuat makanan sendiri. Nah, dia itu hanya mampu memanfaatkan sisa-sisa makanan dari makhluk hidup atau sisa-sisa makanan nutrisi dari makhluk tak hidup. Nah, itu ya. Jadi ada namanya heterotropik. Sistem pencernaan ekstraseluler. Jadi dia itu ada sistem pencernaan ekstraseluler. Jadi dia mengeluarkan semacam enzim ekstraseluler yang berfungsi sebagai apa ya? Mencerna makanan yang di sekelilingnya. Misalnya dia itu menginfeksi pada bagian tangan. Nah, maka dia akan mengeluarkan enzim di sekitar tangan ini sehingga dia itu mampu memakan sel-sel yang ada di sekitar lukanya itu. Kemudian menyerap nutrien. Nah, maka disebut dengan parasit. Nah, ada yang menyebut parasit, ada yang menyebut penyakit. Nah, yang jelas parasit itu juga menyebabkan penyakit. Ya, memiliki dinding sel. Nah, apa? Dia memang memiliki dinding sel. Beberapa memiliki struktur dan komposisi kimia seperti tanaman, tapi dia bukan tanaman ya. Jadi dia ini hewan mirip tanaman. Nah, sama di karang itu juga bukan hewan, bukan tanaman, tapi dia hewan yang menyerupai tanaman. Beberapa struktur komposisi seperti tanaman. Fungi are uniselular, jadi dia ini tidak single cell ya, tapi banyak sel. Dan dia ini besar. The yeast multicellular filamentous colonies like moths and mushroom. Jadi dia ini yeast ini bisa saja dia itu koloni-koloni filamen-filamen koloni yang sangat banyak seperti pada molds dan mushroom. Nah, mushroom ini yang biasa kita makan ini, jamur-jamur makan ini biasanya mushroom. Fungi are not photosynthetic, so they are saprophytic or parasitic. Dia itu tidak bisa berfotosintesis meskipun dia warnanya hijau misalnya, dia tidak mampu berfotosintesis. Jadi dia itu memakan makanan hostnya itu, makanya disebut dengan saprotik atau parasitik. Fungi tersebar luas pada soil, tanah, on vegetation, tanaman-tanaman, air, where they subsist on decaying vegetation and wood. Nah, bisa jadi mereka ini juga hidup pada vegetasi-vegetasi tanaman-tanaman yang sudah lapuk, mencerna material dengan memproduksi enzim proteolitik, lipolik, dan glikolitik. Jadi dia ini mampu memecah protein-protein, lemak-lemak, dan asam lemak atau glikogen. Glikogen ini misalnya ya glikogen, glikolisis yang memecah glikogen namanya glikolisis, glikolitik. The best growth pada pH 5. Nanti pH asam ya, dia membutuhkannya itu temperaturnya berapa? Suhunya 25 derajat Celcius. Mampu menyimpan glikogen sebagai energi dan menggunakan maltose dan glukosa untuk metabolisme. Nah, fungi are aerobic and yeast are fermentative and grow both aerobic and anaerobically. Fungi ini adalah hewan-hewan fermentatif. Dia itu mampu hidup pada kondisi aerobik atau anaerobik. Ingat ya, fermentasi ada dua, ada fermentasi aerobik dan fermentasi anaerobik.
sudah Bapak jelaskan pada kuliah mikrobiologi. Dinding sel mencegah lisis dikarenakan osmotik dan melindungi dari luka akibat mekanik. Misalnya ini karena ada jamurnya kita gosok-gosok, nah dinding selnya si jamur ini melindungi selnya ini sehingga rusak atau luka akibat mekanik ini menurun. Macam-macam fungi. Nah, fungi ini ada dua, ada molds dan yeast. Molds merupakan jamur yang vegetatif atau tumbuh dari mold atau hifa, yaitu satu cabang berbentuk tubular dengan diameter 2 sampai 10 mikrometer. Jadi hifanya ini sambung menyambung, maka tumbuhlah jamur baru itu mendapatkan mold. Pertumbuhan dimulai dari hifa membelah menjadi dua untuk menjadi miselium atau miselium. Miselium ini rantai-rantai hifa. Secara vegetatif, miselium selalu terdapat pada permukaan hifa. Hifa akan menutup seluruh permukaan miselium untuk memeriksa reproduksi atau spora. Ya, jadi hifanya ini yang ada di atas, miselium yang akar-akarnya itu. Spora bisa disebut sebagai buah. Hifa pada beberapa jamur disebut septa. Hifa yang tumbuh pada media kultur dapat dikatakan sebagai aerohifa. Hifa juga memproduksi conidopores atau sporangiopores. Spora-spora yang tumbuh bisa menjadi alat reproduksi aseksual yang disebut dengan konodia. Spora ini lebih resisten terhadap bahan-bahan kimia dibandingkan dengan hifa. Ya, kita mampu mematikan sporanya jamur, tapi kita tidak mampu membunuh hifanya jamur. Itu banyak pada antibiotik. Jadi hanya menghambat pertumbuhan jamur tanpa membunuh jamurnya. Ya. Yeast. Nah, yeast itu memiliki sel berbentuk oval atau spiral dengan diameter 3 sampai 5 mikrometer. Itu yang bedanya. Tadi diameternya kalau molds itu 2 sampai 10 mikrometer, kalau yeast itu 3 sampai 5 mikrometer. Jadi lebih kecil yeastnya. Beberapa varietas dari yeast memproduksi rantaian sel yang tidak beraturan. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan menggabungkan dua nukleid haploid kariogami, kemudian berlanjut menuju proses meiosis. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan melalui proses pembelahan sel mitosis. Reproduksi secara aseksual merupakan jenis yang paling efisien dilakukan oleh fungi atau yeast. Jadi dibandingkan melalui proses seksual, proses aseksual adalah yang lebih menguntungkan atau lebih cepat karena dia itu ya memang hifanya menjabang-jabang, kemudian muncul baru koloni, muncul baru dan lain sebagainya. Nah, ini ada strukturnya fungi. Ada lipid, ada nukleus, sama ya, hampir sama dengan protozoa, bakteri dan lain sebagainya. Sama dia juga memiliki nukleus dan inti sel atau nukleo anak inti. Ada membran sel, ada dinding sel, kemudian ada retikulum endoplasma, dan lipid droplet. Kapsul. Kapsul merupakan air tipis yang digunakan untuk melindungi tubuh dari tekanan atmosfer yang dapat menyebabkan sel menjadi bengkak atau pecah dalam klum secara bersamaan. Kapsulnya apa? Ini loh kapsul itu. Dinding sel serta membran selnya ini, kapsulnya, dinding selnya yang melindungi dinding sel. Nah, dinding sel ada namanya kapsul. Nah, artinya protektifnya ini ada dua perlindungan. Yang pertama kapsulnya, kemudian ada dinding selnya. Kapsul pada fungi juga berfungsi sebagai alat antigenik atau antipagositosis seperti pada spesies Globasidiella neoformans. Jadi ketika kita mengolesi tubuh kita atau ikan itu dengan antibiotik, maka bisa saja dia itu hanya letak adanya pecahnya hanya kapsulnya saja, dinding tidak pecah. Nah, ini tidak efektivitasnya antibiotik.
karena dia juga memproduksi zat antigenik, antibiotik itu, sehingga jamur ini ibaratnya susah. Fungsi utama sel, fungsi utama dinding sel adalah membentuk tubuh fungi, tempat morfogenesis seperti spora, sporulation, dan dimorfisme. Jadi fungsinya dinding sel ini membentuk tubuhnya jamur, tempatnya sporalisasi dan dimorfisasi. Jadi ketika dia ini si dinding selnya ini sudah terbentuk, maka dia akan membentuk yang namanya tubuh-tubuh baru melalui proses aseksual. Sel wall pada jamur tidak seperti pada bakteri. Sel wall memproduksi dan mengembangkan serta memecah rantai polisakarida, sitin, glukan, glukosilus, serta rantai inti disebut mikrofibril. Jadi dinding selnya bakteri itu kan lunak, ibaratnya dia mampu berubah-ubah, tapi si jamur ini tidak seperti itu. Jamur ini hanya memecah polisakarida-sakarida yang ada pada permukaan tubuh ikan, ada pada jaringan dalam ikan misalnya, ya itu yang dipecah dia, sehingga muncullah sel-sel baru. Dinding selnya ini fungsinya seperti itu. Beda dengan dinding selnya bakteri yang berfungsi melindungi seluruh organ yang ada di dalam sel bakteri. Ada membran sitoplasma merupakan komposisi berbentuk dari sel terbentuk. Pembentuk dari sel. Jadi membran sitoplasma ini adalah cairan atau membran yang membentuk komposisi sel. Berbentuk dari sterol. Sterol terdiri dari ergosterol dan zimosterol. Mampu memproduksi zat antibiotik. Jadi dia ini mampu memproduksi zat antibiotik. Fungi itu dibedakan menjadi 4 filum, 4 keluarga besar, yaitu Citrinodiomycota, Zygomycota, Basidiomycota, Ascomycota, dan Deuteromycota. Fungi menyebabkan penyakit dermatopites. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh pertumbuhan jamur yang mampu merusak pertahanan inang. Jadi dermatopites ini itu adalah misalnya bercak-bercak kuning, itu adalah dermatopites. Itu disebabkan oleh pertumbuhan jamur yang mampu merusak pertahanan inang. Klasifikasi serangan fungi. Patogenik fungi menyebabkan penyakit bulatan cacing yang disebut mikosis seperti blastomycosis dan histoplasmosis. Oportunistik fungi. Ada fungi yang patogenik, ada yang oportunistik. Nah, karena menyebarnya dia ini ya karena ada agen lain, karena itu namanya oportunistik. Mereka berasosiasi dengan organisme yang mampu melemahkan sistem imun. Kebanyakan fungi merupakan oportunistik seperti Penicillium, Aspergillus, Mukhoor, Apsida, dan Rhizopus. Jadi dia ini memang oportunistik. Jadi ketika tidak ada apa-apa ya sudah damai sejahtera. Tapi ketika ada sesuatu hal yang buruk pada ikan, maka dia langsung menyerang ikan. Systemic fungal disease, jadi mengeluarkan zat antibiotik pada host yang resisten atau lemah, mengintervensi dalam sintesis vitamin K dan B kompleks yang terjadi pada saluran pencernaan, mengganggu keseimbangan mikroflora usus, menginfeksi lebih parah pada penderita kanker seperti leukemia dan lipoma, menyebabkan jaringan bengkak, nekrosis, trauma, infeksi atau ischemia, menurunkan sistem imun. Ya, jadi secara sistematis serangan jamur pada ikan seperti ini. Jamur mengeluarkan zat antibiotik untuk melawan antibodi host.
Kemudian dia itu mengintervensi pembentukan vitamin K dan vitamin B pada saluran pencernaan. Ketika dia sudah masuk pada saluran pencernaan. Kemudian dia juga mengganggu jumlah daripada bakteri-bakteri baik pada usus sehingga pencernaan, penyerapan nutrisi pada ikan terganggu. Kemudian menginfeksi lebih parah pada penderita kanker seperti leukemia dan lipoma. Hati-hati pada ikan-ikan yang telah sakit, pada ikan-ikan yang telah malas bergerak, serangan jamur akan lebih parah. Menyebabkan jaringan bengkak, nekrosis, trauma, infeksi, dan isemia. Menurunkan sistem imun dan menyebabkan kematian. Kemudian bagaimana cara mengambil jamur pada ikan? Ambil jaringan yang terdapat spesimen dengan menambahkan KOH 10%. Jadi kita lukanya ini misalnya kita siram dengan KOH 10%, kemudian kita ambil jaringan. Ambil spesimen dengan lactophenol cotton glue. Ya. Jadi dia kita ambil dengan swab, cotton swab. Jaringan secara berkala dilakukan pemurnian dan pengenceran. Nah, ketika kita sudah mengisolasi jaringan tadi, kemudian kita tumbuk, kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam tabung reaksi, kemudian kita lakukan pengenceran. Inkubasi selama 6 minggu. Strek pada perut agar atau PHIA pada suhu 37 derajat selama 1 minggu atau lebih. Slide kultur dilakukan dengan menginkubasi bagian blocks dari es dia, about 1 cm totalnya. Ini untuk mengisolasi atau melihat si jamur. Pada gelas objek ditutup dengan cover gelas dan diungkap pada chamber pada suhu ruang. Ambil cover gelas dan diolesi dengan lactophenol cotton glue wet mount. Diamati di bawah mikroskop. Nah, prosedurnya with amount of tissue mucus containing specimen in. Jadi kita siram lukanya itu dengan KOH 10%. Alkali kuat akan mendegradasi tisu dan mukus. Tisu ini adalah jaringan dan mukus lendir. Permitting visualization of fungi. Nah, sehingga kelihatan funginya. Wet mount protein list from fungal colony and mounted in lactophenol cotton glue. Permit observation of fungal morphology and presence of spores, fungi, and professional contracts of visualization. Tissue section and clinical material stained with periodic cherry pass or metanamin silver stains. Untuk mengetahui gram positif atau negatif daripada si jamur itu menggunakan material-material pewarnaan, yaitu bisa juga menggunakan periodic acid shift atau menggunakan metanamin silver stain. Supported glucose agar of filter incubation at room temperature. Diinkubasi pada suhu ruang selama 6 minggu. pH rendah dan inkubasi pH rendah ini membuat pertumbuhannya si jamur ini lebih dibandingkan bakteri, sehingga bakterinya ini lebih jamurnya ini lebih bertumbuh. Nah, itu suhu yang digunakan tadi pada suhu ruang. Blood agar or brain head infusion agar atau dengan BHIA. Nah, bisa pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 minggu.
Beberapa fungi tujuannya ini beberapa fungi itu hidup pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, fase-fase dermopik ini media yang bagus itu dia mampu tumbuh 30 derajat Celcius. Slide culture with incubated blocks about glucose agar about sufficient. Ya, misalnya ada si koloni jamur, kemudian kita ambillah seluas 1 cm persegi. Kemudian kita tanam pada objek gelas. Nah, kemudian kita tutup dengan cover gelas. Supaya kelihatan. Ini ya. Nah, prosedurnya caranya seperti ini. Kita masukkan mold soil. Jadi misalkan tanah. Kemudian kita encerkan. Cara duplo. Ini duplo tuh. Karena dia dua. Nah, kemudian kita add molten agar code 45 dan kemudian ditanami lagi. Media yang digunakan bermacam-macam sesuai dengan tujuan, seperti untuk tujuan menumbuhkan chlamydospor atau growth of some dermatophytes dan melakukan identifikasi dari yeast pada media selektif. Pewarnaan dilakukan dengan lactophenol blue atau bunga hitai 10% potasium hidroksida artospores or fungus in hair. Kemudian atau menggunakan cairan India dan diwarnai. Juga bisa menggunakan GMK. Commercially available identifikasi secara komersial ini bisa dilakukan. Kemudian dengan cara dermatophyte test medium for identification of dermatophyte infection. Jadi menggunakan media dermatophyte atau menggunakan media tes dermatophyte. Yeast diidentifikasi suatu sistem identifikasi yeast ini dengan cara menggunakan rapid identification of yeast atau menggunakan PCR. Nah, ini karakteristik jamur. Ada beberapa kelompok jamur di sini secara mikroskopis yang sudah dapat dilihat. Kita lanjut ke virus. Kita baca bukunya Kim Bengi dan Godoy tahun 2016. Kenapa sih aquaculture itu terserang virus? Kenapa kita belajar virus? Kita jelaskan di slide ini. Quantity aquaculture sector in 2012. Dari 66,3% itu adalah produksi ikan. Jumlah ikan yang dipelihara misalnya. Itu adalah jumlahnya adalah 66,3% dari seluruh dunia ini adalah pelihara ikan. Crustacea menduduki peringkat ketiga, Mollusca peringkat kedua 22,8%, Crustacea itu 9,7%. Dengan other species itu 1,3%. Other species ini bisa jadi karang, bisa juga rumput laut, dan lain sebagainya. Kemudian secara nilai ini ada secara uang, sumbangsi terbesarnya di mana sih? Yaitu di Crustacea. Dia itu 9,7%, tapi uangnya itu 22,4%. Bisa 2 kali lipatnya lebih. Jadi Crustacea ini adalah salah satu yang paling menguntungkan. Beda dengan Mollusca. Dia produksinya 22,8%, tapi income-nya ya cuma 11,5%. Berbanding terbalik juga pada spesies-spesies lain, karang, entah lamun, dan lain sebagainya, itu ketika
dia itu jumlahnya hanya 1,3, tapi mampu menyetor 2,5%. Sedangkan pada ikan rugi malah negara ikan memang. Jadi uang tidak seberapa dibandingkan jumlah ikan yang ada, gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa ikan memang tidak laku jual atau memang ikan hias. Kita itu di mana sih? Di nomor 4 kita ini dari seluruh dunia ini, kita ini nomor 4 loh. Dengan perbandingan yang teramat jauh, kita nilainya itu 4,6, Cina nilainya 6,1. Padahal Cina ini negara biasa-biasa saja, tidak sumber daya alamnya nih ya, tidak sebagus dengan Indonesia. Apalagi Vietnam dan India. Malulah kita ini. Di tahun 2012 ini kita hanya peringkat ke-4, dibuntuti Bangladesh. Nah, harusnya kalau kita mampu, pintar, ini kita bisa menggeser Cina di produksi pertanian. Ya, klasifikasi dan identifikasi dari virus-virus akuatik, hewan-hewan akuatik. Virus merupakan makhluk yang membatasi antara kehidupan. Jadi virus ini bisa dibilang hidup, bisa dibilang mati. Karena kalau tidak ada host, dia mati. Kalau tidak ada host, dia mampu berkembang biak. Nah, toh, beda dengan makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup ini tidak hidup, memang tidak mampu berkembang. Tapi virus ini dia bisa berkembang biak. Virus dalam dunia biologi merupakan hal yang unik. Bisa digolongkan sebagai makhluk hidup karena memiliki sistem kehidupan, yaitu memiliki gen DNA dan RNA, tapi faktanya mereka tidak bisa hidup di luar makhluk hidup. Mustahil virus itu hidup di sini, di meja. Mustahil virus itu hidup di mana? Virus itu hidup di mana? Di tangan, di hidung. Nah, ini virus corona itu begitu. Dia itu mungkin ya mampu hidup di sini, di gelas atau di kaca, itu memang beberapa detik saja, setelah itu mati kalau dia tidak menemukan inang yang baru. Suatu partikel virus itu adalah sel yang metabolismenya tidak aktif, virus itu sebenarnya, tanpa ketika dia menginfeksi jadi orang atau ikan. Jadi virus itu tidak aktif ketika dia di luar ini. Maka jangan heran bahwasanya sekarang virus corona ini, kalau kalian lihat dulu rumornya ketika satu orang kena virus corona maka satu kampung itu kena semua. Padahal secara teori, secara virologi, bahwasanya virus itu tidak mampu hidup di luar makhluk hidup. Makanya ketika kemarin di Korea, awal-awal Korea Utara ini, awal-awal terjadi corona, itu kan orang yang terinfeksi Korea langsung dibunuh. Sehingga tidak ada penyebaran lagi. Harusnya begitu mungkin di Indonesia. Ketika ada satu orang yang terinfeksi virus corona, bunuh sudah daripada yang lain. Besar. Tidak ada lagi ditemukan adanya infeksi virus di Korea Utara. Ya, karena itu virus ini tidak menyebar di udara, tidak. Yaitu mungkin hanya ketika ada orang menguap. Nah, ya ini dia yang ini, dia ini masih ada partikel-partikel sel yang ada bakterinya. Jadi bakterinya ini masih aktif beberapa detik, beberapa menit mungkin masih aktif toh. Nah, itu dia masih bisa hidup di situ, tapi di udara bebas tidak mungkin dia bisa hidup. Jadi maka benarlah ketika di Indonesia misalnya ada namanya RSRC, rumah sakit rujukan corona yang ada di tengah kota. Tapi di sebelah-sebelah itu orang jualan makanan biasa-biasa aja, tidak pakai masker, tidak baik. Karena apa? Karena virusnya tidak menyebar lewat udara. Secara teoritis. Kalau secara teoritis seperti itu, secara terus-menerus artinya ini buku dari dulu turun temurun seperti itu. Tapi ketika tiba-tiba ada virus corona dengan varian X
jadi mampu hidup di situ, pokok alam. Jadi mungkin itu saja, mungkin dia itu RNA-nya yang diganti dan lain sebagainya. Jadi ketika virus ini memang tidak bisa berpindah dari satu lokasi dengan lokasi lain tanpa perantara namanya makhluk hidup. Benarlah ketika di Cina muncul pertama kali virus corona, ada orang yang ke sana, kemudian kembali ke Indonesia, maka menyebarkan di Indonesia. Itu karena ada vektor yang namanya makhluk hidup. Ya, jadi ketika virus ini menempel pada orang, virus ini akan melakukan multiplikasi. Nah, multiplikasi ini apa-apa ya? Yaitu assembly, menempel, menguak, merilis, mengeluarkan, mentransmisi RNA DNA-nya, kemudian attachment, menggabungkan, dan meledak. Virus classification. Nah, virus ini ada respiratory virus, ada viscerotropic virus, dan arbovirus. Nah, respiratory virus ini virus corona, virus yang menyebabkan pernapasan. Ada virus-virus entrik yang menyebab atau menyerang tulang persendian. Ada viscerotropic virus fisekal, ada menyerang kulit misalnya. Ada arbovirus pada antropoda. Antropoda ini ya, antropod itu ya, antropod ya, antropoda yang misalnya udang dan lain sebagainya, serangga-serangga itu arthropoda. Nah, in classification have generally followed advance in our knowledge of virus morphology, genomic composition, dan replikasi strategi. Jadi penggolongan atau pengklasifikasian virus ini berdasarkan apa? Lokasi yang diserang. Ada entry, ada respirasi, ada viscerotropic virus, ada arbovirus. Kemudian ada yang namanya morfologi, secara morfologi bagaimana. Kemudian secara komposisi gennya bagaimana. Dan proses replikasinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengklasifikasian virus. Jadi virus itu tidak satu spesies, tapi berbanyak varian, banyak spesies. Jadi misalnya virus corona ini ketika menyerang saluran pernapasan, jadi namanya virus corona. Tapi ketika sudah menyerang persendian, itu sudah bukan virus corona lagi mungkin ya, itu virus yang lain yang berasosiasi dengan virus corona. Nah, secara morfologi, partikel virus atau virion itu memiliki struktur amplop yang mentransferkan DNA atau RNA dari satu sel ke sel yang lain. Itu ya. Jadi virus ini tidak bisa hidup di luar sel makhluk hidup. Struktur utama virus terdiri dari asam amino atau DNA atau genom, kemudian selubung protein, kapsid atau nukleokapsid. Selubung protein, kapsid, dan nukleokapsid dapat berbentuk isohedral atau helical simetri. Ini selubung proteinnya di sini. Ini bisa berbentuk segitiga, segi 4, segi 8, dan sebagainya. Terserah dia lah. Terserah virus itu mau berbentuk apa. Tuh, dari segi 10, segi 12, segi 18. Itu. Kapsid virus berbentuk isohedral memiliki 12 sudut, 20 sudut, 30 sudut dengan perbandingan 5, 3, 2. Misalnya kelipatan 5, kalau dia kelipatan 3, kelipatan 2, begitu. Itu namanya virus. Ukurannya sangat-sangat kecil. Virus ini hanya mampu dilihat dengan mikroskop elektron. Ukurannya yaitu 12 sampai 430 nanometer. Jadi dulu ada rumor-rumor bahwasanya virus corona itu ukurannya 1 mikron, itu pasti bohong. Karena nggak ada virus seperti itu. Bentuk viral seprical root shape avoid bacillus from bullet shape. Nah,
Ketika virus ini kita biakkan dalam media, dia ini bisa saja berbentuk bulatan, berbentuk apa ini persegi ala beraturan rumba-rumba begitu ya. Kemudian RNA bersegmen dan tidak bersegmen, RNA linear atau sirkular. Ini ya, secara morfologi seperti ini. Nah, ada simetri subhelix, simetri, kemudian atau ada icosahedral, simetri. Nah, kapsidnya ini berbentuk bermacam-macam. Ada seperti ini, ada ini yang melindungi DNA dan RNA yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada struktur, ada kapsomer. Kemudian struktur kedua yaitu protomer. Nah, ini adalah kaki-kakinya. Nah, ini ya. Ada isohedron. Nah, ada yang 22, ada yang 33, ada yang 55. Ya, tergantung dia. Tergantung jenisnya, variatifnya virusnya. Clustering of structural units itu bisa 60, 12, 20. Ada berbentuk ini diamer 22. Tergantung dia. Nah, siklus hidup virus itu ada dua, ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Nah, ketika virus ini kita mindset ya, kita rubah settingannya dia menjadi lisogenik, maka virus ini tidak terlalu berbahaya. Ya, jadi ada tahap litik dan lisogenik. Nah, tadi ada namanya penetrasi, ada dan namanya sebenarnya adalah penempelan. Kemudian dia melakukan penetrasi. Dan tahap peletakan. Nah, dia menginjeksi DNA-nya ini, material DNA-nya ini ke dalam sel bakteri atau sel tubuh kita. Nah, kemudian dia akan melakukan sintesa protein. Nah, kemudian setelah sintesa protein, maka protein selnya kita itu diganti dengan proteinnya dia, proteinnya virus ini. Ketika proteinnya virus ini sudah lengkap, dirakit sedemikian hingga, maka tahap selanjutnya adalah pecah sel kita. Nah, entah dalam sekali siklus ini muncul 10 pangkat 10 itu tergantung keviralan atau kekuatan atau kemampuan daripada virus itu. Ya. Kemudian ada siklus isogenik. Nah, kalau isogenik ini lebih tenang, tidak terlalu banyak itunya munculnya virus baru, tidak terlalu banyak. Jadi dia ini kemudian ada ketika dia sudah menempel, kemudian dia sintesis. Nah, kemudian dia akan ini di sini. Dia akan perakitan tapi tidak sesempurna atau sebahaya di siklus litik, tidak sampai memecah secara. Nah, setelah dia ini kemudian dia akan membelah. Nah, membelah di sini sintesis, disintesis, di sini sintesis, kemudian dia ini menyisipkan DNA-nya dan membelah. Nah, kemudian bakterinya mengandung DNA virus. Di sini kita biasa di sini untuk melakukan isolasi atau penanaman virus pada media agar. Jadi kita tumbuhkan dulu si bakterinya,
Kemudian bakterinya itu kita infeksi dengan virusnya kita tanam di situ. Entah itu nanti akan biasanya sih kita harapannya ya ini lisogeniknya ini siklusnya, tapi terkadang juga mungkin ada siklus titik di situ. Nah, siklus titik di situ nih yang berbahaya sehingga bisa menyebar. Nah, jadi beberapa virus yang menginfeksi ikan diantaranya pada Paneus monodon, udang windu ya, udang windu Paneus monodon itu ada PMP, Paneus monodon penstildenovirus. Jadi ada Paneus monodon penstildenovirus. Jadi PMOPDV 1 dan 2. The virus causes infection hypoderma and hematopoietic necrosis virus. Nah, menyebabkan penyakit IHHNV. Nah, lupa ya, nanti ini dibaca berulang-ulang, dilihat videonya berulang-ulang, sehingga apa? Sehingga ketika kalian masuk kuisis, apa itu IHHNV, itu sudah kalian tahu. Infectious hypoderma and hematopoietic necrosis virus. Ya, itu menyebabkan rusaknya otak pada udang. Masih di Paneus monodon, ada namanya virus PMO-HDP 14. Paneus monodon hepandensovirus. Paneus marguensis hepandensovirus. Ini menyebabkan HPV, hepatopankreatik parvovirus pada prawn and shrimp. Prawn ini